jemaat Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini kita bersama-sama datang bersekutu beribadah memuliakan nama Tuhan. Hari ini minggu kedua di bulan Maret. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh ada nyata dalam setiap pribadi kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa korban pujian pengagungan ke hadapannya. Dengan segala ucapan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Mari kita sembah, mari kita tinggikan nama Tuhan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita bersama-sama boleh menghadiri dan menikmati ibadah raya pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang bertugas, mulai dari para worshiper, para pemusik, pemain musik, multimedia, kolekan, asyir, dan juga pembicara Bapak Pendeta Teddy Sutanto. Kami sangat bersyukur ya Bapak. Tuhan layakkan kami juga melayani, boleh mulai dari permulaan kebaktian, pertengahan hingga akhir. Tuhan melayakkan kami boleh memberikan yang terbaik kepada kebaktian pada hari ini, dan semua melayani dengan hati yang begitu bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dilayakkan kami juga, Tuhan, juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk para jemaat yang sudah hadir bersama dengan kami pada saat ini, juga di dalam perjalanan. Tuhan menyertai para jemaat yang sedang di dalam perjalanan. Tuhan menyertai, menibahkan pada tempat ini tepat pada waktunya, dan juga disiapkan hati kami semua yang hadir dalam kebaktian hari ini boleh menikmati jamahan dan kehadiran Tuhan, dan boleh menikmati juga kelepasan yang daripada Tuhan, sehingga ketika kami datang dan kami pulang tidak dengan suasana dengan hati yang sama, tapi kami boleh menerima dan merasakan kelepasan daripada Tuhan dan sukacita yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kabar baik pastinya saudara ya. Boleh dong kita salam kanan kirinya, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Masih dengan sikap berdiri ya saudara ya, kita memuliakan Tuhan Yesus saudara. Saya minta angkat tangannya saudara ya. Lambaikan tangan kita saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat saudara. Let's go.
dan Kau yang membela ku, tak akan ku ragu. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun apa saudara? Dalam segala perkara, bisa dikalahin.
baik. Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya kita benar. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Puji Tuhan. Kita akan masuk saudara ke satu buah pujian firman saudara. Saya harap pujian firman ini sebelum kita menyanyikan, kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari anak-anak sekolah minggu, guru pendamping, mari Bapak Ibu, kita percaya sama-sama menumpahkan tangan pada anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang kami mau mereka mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Ibu Maria nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu ini dapat mendengar berita akan firman Tuhan melalui permainan, melalui aktivitas, dan terlebih membaca firman Tuhan. Kami percaya dan kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kegiatan anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak. Kita akan masuk ke satu buah pujian firman saudara. Saya berharap lagu pujian firman ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita saudara. Karena saya percaya saudara, kita yang hari ini hadir dalam gerejanya saudara, kita tidak luput dari masalah ya saudara. Kita punya masalah kita masing-masing saudara. Tapi saya percaya saudara, kekuatan kita bisa melewati masalah itu. Kekuatan kita bisa mengalahkan rasa takut kita untuk menghadapi masalah itu saudara. Hanya datang dari Tuhan Yesus saudara. Ada amin saudara. Mari kita nyanyikan kekuatan hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapan kita ada di Dia. Di dalam-Mu Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus.
hidup ini. Tuhan, kami hanya berharap kepada-Mu, terutama di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami lemah karena kami berdosa di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menjelaskan melalui Roh-Mu yang kudus akan firman Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami boleh dibukakan oleh Engkau saja, sehingga kami hanya mendengar suara-Mu, kami hanya mendengar pengajaran-Mu saja. Tuhan, urapi kami semua, baik yang membaca, merenungkan, dan yang mendengarkan, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Sangat senang saya bisa bersekutu bersama pelayanan di Rayon Baladewa ya, Gereja Isa Al-Masih Rayon Baladewa. Kalau saya melayani di Gereja Isa Al-Masih rasanya baru 4 atau 5 kali gitu ya. Dulu di Budiman 2 atau 3 kali, kemudian sekali lagi pernah di Galunggung, dan sekarang di sini. Ini anugerah Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan. Amin. Sehingga saya bisa melayani. Perkenalan sedikit bahwa saya nama Pendeta Teddy Sutanto, tapi kalau di KTP ditulisnya Sutanto Teddy. Itu catatan sipil yang nulis ngomongnya sendiri. Saya adalah pendeta di GKI, di Gereja Kristen Indonesia di Cimahi. Tetapi keluarga saya banyak di Gereja Isa Al-Masih. Mama saya dulu pernah di gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar, dan keluarga saya masih di sana. Saya juga pendeta di Isa Al-Masih, udah almarhum, pendeta almarhum Silas Liando, dan Bapak Paulus Mulyadi dan Ibu Kumala itu adalah saya dan tante saya. Jadi saya manggilnya Engku dan Engkim begitu ya. Jadi dengan Isa Al-Masih banyak hubungannya begitu. Bapak Ibu sekalian, saya punya 1 istri, nggak banyak-banyak, 1 istri, 1 anak, 1 menantu, dan 1 cucu, seperti itu. Saya sudah punya cucu, sangat senang punya cucu. Ya betul ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 30. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 30. Kalau yang dikeluarkan rasanya TB1, saya akan membacakan terjemahan baru edisi yang kedua gitu ya. Bunyinya seperti demikian. Malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan milik ayahmu, lembu jantan kedua yang berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal milik ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu, tersusun rapi di bagian tertinggi kubu pertahanan itu. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua tadi, dan persembahkanlah kurban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan dilakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari, tetapi pada malam hari. Pagi-pagi ketika orang-orang kota itu bangun, tampaklah mezbah Baal itu telah dirobohkan,
tiang berhala yang di dekatnya telah ditebang, dan lembu jantan kedua telah dikurbankan di atas mezbah yang didirikan itu. Mereka berkata satu kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan diselidiki, mereka berkata, Gideon bin Yoaslah yang melakukan hal ini. Sesudah itu orang-orang kota itu berkata kepada Yoas, bawa anakmu keluar, ia harus mati, sebab ia telah merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya itu. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah courage atau keberanian. Ini adalah dari satu rangkaian tema mentalitas prajurit Kristus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Gideon adalah seorang pahlawan Israel yang gagah berani dan punya strategi unik nan jitu katanya. Gideon berhasil mengalahkan pasukan Midian yang jumlahnya 135.000 orang. Hanya dengan kekuatan 300 orang. Bersenjatakan apa? Bersenjatakan hanya sangkakala, buyung kosong, dan obor. Kok bisa? Dan yang berhasil dibunuh itu 120.000 orang. Jadi yang sisa hidup dari pasukan 135 hanya 15.000 aja. Ini sangat luar biasa sekali. Dan rasanya ini adalah pertolongan dari Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan nggak mungkin. Hanya dengan 300 orang, hanya pakai sangkakala, buyung kosong, dan obor. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Gideon, kata Gideon itu berasal dari kata Yunani Gidon. Artinya apa? Penebang atau pemukul. Gideon disebut juga Yerubaal, yang artinya adalah biar Baal sendiri melawan Gideon, sebab ia telah membongkar mezbahnya. Jadi kita melihat sedikit artinya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah lihat apa yang dilakukan oleh Gideon. Nah tapi pemanggilan Gideon ini cukup unik. Karena apa? Karena terjadi di tempat persembunyian. Karena waktu itu Israel diserang dikepung dan diserang, selalu digoda, diganggu oleh orang Midian, sehingga harus bersembunyi. Malaikat Tuhan menemukan Gideon ketika di dalam persembunyian. Dan malaikat Tuhan mengatakan apa kepada Gideon? Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, benarkah Gideon itu adalah seorang pemberani? Meskipun sudah mengalahkan 135 dan membunuh 120 orang. Apakah Gideon memang seorang pemberani? Bukankah Gideon berada di tempat persembunyian ketika ditemui oleh malaikat Tuhan? Dan kalau kita baca dari ayat 27b, di situ dikatakan apa? Gideon takut melakukan perintah Tuhan. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kata itu, ia tidak melakukan pada siang hari, tapi pada malam hari. Bahkan ketika diperintahkan untuk menyerang pasukan Midian, Gideon juga takut. Sampai Tuhan memperkenankan Gideon pergi bersama siapa? Hambanya Purah. Digambarkan ada ketakutan.
Melihat hal ini sebenarnya kita mau tahu sih seberapa gagah, seberapa berani Gideon itu yang disapa oleh Tuhan pahlawan yang gagah berani. Atau malaikat Tuhan salah menilai Gideon, salah menyapa? Tentunya tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati dari apa yang dilakukan oleh Gideon, ada dua hal besar. Ada dua hal besar yang dilakukan oleh Gideon. Yang pertama, meski punya perasaan takut, tapi Gideon tetap berani untuk merobohkan mezbah Baal, patung berhala, dan kemudian mendirikan mezbah Tuhan, mempersembahkan korban di atasnya bagi Tuhan. Kita bisa baca dari pasal 6 ayat 25 sampai 30 tadi. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Gideon yang bisa kita pelajari, Gideon berani mengambil keputusan yang luar biasa. Keputusan apa? Mengurangi pasukan untuk melawan 135.000. Tadinya Gideon bawa pasukan itu 32.000. Tapi kata Tuhan, kurangi. Yang tinggal hanya 300. Gideon berani mengambil keputusan menyerang pasukan Midian dengan strategi yang sudah disiapkan setelah mengalami keraguan, ketakutan. Bapak Ibu sekalian, dari dua hal yang dilakukan oleh Gideon, kita bisa belajar. Bisa belajar bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak punya rasa takut. Seorang gagah perkasa pun, seorang preman yang luar biasa pun pasti punya rasa takut. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau kita nggak punya rasa takut, bisa-bisa kita jadi sembrono. Wah, nggak ada takut, apapun dilabrak. Kadang-kadang saya suka khawatir istri saya begitu ya, kalau dia nggak salah di jalanan, orang dia tegur, buang sampah dia klaksonin begitu, ada orang. Kadang-kadang saya suka khawatir sendiri begitu ya. Ini perempuan nanti kalau dimarahin, dipukul sama orang gimana begitu? Kan nggak mungkin kalau misalnya kemudian dipukul, saya bantuin, saya balas mukul, ya nggak mungkin lah, saya pendeta. Nanti gimana? Oh pendeta, berantem begitu kan, gawat. Kalau ditilang polisi gitu ya, polisinya dimarahin dulu. Kata saya, kamu tuh terlalu berani, bahaya. Tapi rasanya semua orang punya ketakutan. Tidak semua orang berani pun tidak punya rasa takut. Rasanya kita juga sekarang punya ketakutan-ketakutan. Ketakutan apapun ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Kan kadang-kadang kalau kita disapa ya tadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hari ini? Wah, luar biasa. Padahal di dalam hatinya, pikirannya lagi banyak pergumulan. Apakah kita harus selalu mengatakan bahwa saya luar biasa? Enggak juga, Tuhan enggak mengharapkan bahwa kita harus selalu luar biasa. Enggak. Di tengah kelemahan kita, Tuhan ada, Tuhan hadir bersama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya ketakutan. Tapi seorang pemberani adalah orang yang bisa mengalahkan rasa takutnya.
Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut kita? Ada seorang panglima perang Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, namanya John S. Patton. Dia mengatakan demikian: perang adalah suatu kompetisi paling dahsyat dalam kehidupan manusia. Semua orang takut dengan peperangan. Tapi seorang pengecut adalah seorang yang membiarkan ketakutannya mengalahkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab adalah esensi dari kemanusiaan. Oleh karena itu kita bisa mengalahkan atau mengatasi ketakutan kita ketika kita punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Tentunya tanggung jawab kepada Tuhan Allah kita. Tanggung jawab pada Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita layani dalam hidup ini. Tanggung jawab kepada Tuhan akan membuat kita berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya juga punya rasa takut, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pelayanan. Ketika saya mau khotbah, saya punya rasa takut. Rasa takut kalau apa yang saya sampaikan tidak dimengerti oleh jemaat, atau apa yang saya sampaikan terlalu ringan mungkin, ya, seperti itu. Dan ada ketakutan lain adalah ketika di jemaat ada masalah, ada orang yang ribut begitu ya, mesti didamaikan. Kadang-kadang saya punya rasa takut. Rasa takutnya seperti apa? Saya tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Takut omongan saya atau perkataan saya nggak diterima. Atau ada orang yang protes sama gereja begitu, kita harus datangi. Saya juga mengalami rasa takut bahwa nanti kalau saya ketemu, saya dicecar begitu, gimana? Saya bukan orang yang pintar ngomong, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa berkhotbah ini karena anugerah. Saya itu sangat sulit untuk bicara yang panjang-panjang. Mungkin kalau Pak Ariel, Pendeta Ariel khotbah sejam bisa, saya hanya 20 menit, 25 menit udah selesai. Tapi jemaat saya banyak yang seneng kalau saya yang khotbah. Kenapa? Bagus Pak, nggak panjang-panjang. Nggak panjang-panjang. Panjang-panjang tuh bosen katanya. Karena saya punya rasa takut. Tapi meskipun saya punya rasa takut, saya nggak bisa menghindarinya. Harus dihadapi. Apalagi saya seorang pendeta, nggak mungkin kan ada masalah dibiarin. Nggak harus. Saya harus menghadapinya sebagai rasa tanggung jawab saya kepada Tuhan. Ketika saya sudah ditabiskan menjadi pendeta, saya juga punya rasa tanggung jawab kepada Tuhan untuk menjaga keutuhan gereja dan kedamaian. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika sudah dihadapi, ternyata enggak menakutkan apa yang saya pikirkan. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan menolong saya. Selalu berpikir ini adalah pertolongan Tuhan. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari yang dilakukan oleh Gideon adalah Gideon taat kepada Tuhan. Ini adalah kunci yang kedua. Taat. Ketika kita taat pada Tuhan, maka kita berani melakukan hal yang menakutkan sekalipun. Seperti Gideon
yang harus menghancurkan mezbah Baal dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Taat kepada Tuhan membuat kita berani melakukan semua perintah Tuhan. Taat pada Tuhan membuat kita berani menolak ajakan iblis untuk melakukan kesenangan duniawi. Bapak Ibu sekalian, kalau saya kasih pilihan ya, Bapak Ibu sekalian keluar dari rumah nih mau pergi. Ketika mengunci pagar, kemudian ada kenalan kita datang, kemudian, Pak, Bu, mau kemana? Oh, saya mau ibadah, saya mau ke gereja. Oh, bisa nggak ditunda dulu ibadahnya? Kenapa? Saya punya kangkau nih, cuan 5M. Bapak Ibu sekalian mau pilih ke gereja atau 5M? Jujur, 5M kan? Kan kita berpikir gereja kan masih ada minggu depan, masih ada siang, masih ada sore, masih ada hari esok. Kan kita selalu begitu kan? Tapi kita tahu hidup kita sampai hari esok. Apakah kita tahu 1 menit ke depan hidup kita seperti apa? Enggak kan? Enggak tahu. Sedetik kemudian kita pas lagi berdiri kemudian cebruk begitu kan bisa. Mana yang kita mau pilih, Bapak Ibu sekalian? Iblis itu menggoda kita bukan menawarkan sesuatu yang luar biasa sekarang. Iblis menawarkan tenang, beribadah kepada Tuhan, masih ada hari esok. Banyak orang jatuh karena ada hari esok. Karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Saya mengalami banyak hal di dalam kehidupan berjemaat. Saya sudah melayani sekitar sekarang mau 27 tahun dalam pelayanan saya. Saya 3 tahun lagi akan emeritus. Nggak kerasa 27 tahun saya mengalami banyak hal kejadian yang tidak bisa kita pikirkan. Saya punya jemaat dulu, pagi-pagi habis mandi, seger, sehat, jalan-jalan Bapak Ibu sekalian di kebun. Dia tinggalnya di pabrik, ada halamannya, dia jalan-jalan, kesandung akar, kemudian dia meninggal. Masih ada hari esok. Godaan iblis yang paling ampuh untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, taat kepada Tuhan membuat kita juga berani menyuarakan kebenaran. Meskipun kita akan tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan cenderung mencari zona nyaman dalam hidup ini. Zona aman dan nyaman. Sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi yang pelik, situasi yang berat, kita banyakkan orang memilih untuk diam. Karena takut resiko yang harus dihadapi. Dulu saya punya jemaat, ada seorang majelis. Kalau ada ini, oh saya nggak mau ikutan ya. Loh kenapa? Kan Bapak majelis. Enggak, saya nggak mau ikut-ikutan. Kadang-kadang kita selalu mencari zona nyaman dan aman dalam hidup ini. Sebagai prajurit Kristus, kita dituntut untuk punya sikap yang berbeda. Yaitu berani berlawanan arus yang tidak baik.
Jangan ikut-ikutan arus. Bapak Ibu sekalian, ketika pandemi, ingat ya, Menteri Sosial ditangkap karena ngambil korupsi bantuan sosial. Ingat, lagi pandemi. Itu orang apa? Agamanya apa? Kristen, aktivis gereja. Dia tidak ngambil banyak, hanya ngambil 10.000 atau 30.000 ya per bansos, per bantuan. Tapi kan dikali jutaan, jauh banyak juga. Orang Kristen. Kepala divisi program polisi yang ditangkap orang apa? Kristen. Masih banyak lagi orang-orang Kristen yang seperti itu. Karena apa? Karena nggak mau melawan arus yang tidak baik dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga ya seperti itu. Kalau kita kena tilang diprit gitu sama polisi, supaya nggak repot, kasih aja 50 atau 100.000. Itu kan yang diharapkan oleh polisi. Kita nggak berani kadang-kadang. Nggak berani repot, nggak berani susah sedikit. Suarakan kebenaran, jangan bersikap masa bodoh. Jangan ikut-ikutan hanya karena semua orang melakukannya. Kita perlu ingat bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran. Meskipun disuarakan oleh sedikit orang. Taat kepada Tuhan, maka kita akan tahu apa itu kebenaran. Taat kepada Tuhan, kita tahu akan kebenaran. Melalui apa? Pembacaan Alkitab. Kita baca Alkitab kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tanpa kita membaca Alkitab, kita nggak mungkin tahu apa sih kebenaran Tuhan. Taat kepada Tuhan membuat kita berani melakukan kebaikan. Meskipun perbuatan baik kita tidak dihargai oleh orang yang menerima kebaikan kita. Perbuatan baik kita dihargai. Karena menurut orang banyak itu sudah seharusnya. Kan kadang-kadang kita ngasih bantuan. Ya kamu udah seharusnya, kamu punya uang, kamu bantu saya. Itu kan bukan sebuah penghargaan. Tapi nggak apa-apa kita melakukan kebaikan. Meskipun tidak dihargai, tidak diterima. Karena kadang-kadang ada orang perlu dibantu tapi sombong juga begitu ya, itu ya repot. Meskipun demikian kita harus terus punya komitmen. Komitmen untuk selalu berbuat baik dengan dilandasi kasih kepada Tuhan. Berbuat baik bagi saya bukan hanya sekedar kewajiban. Buat saya berbuat baik itu hak kita. Kalau hak kita harus kan kita kalau ini hak kita kan kita nuntut begitu. Maka berbuat baik juga hak. Kita harus nuntut pada diri kita untuk berbuat baik. Tapi harus dilakukan dengan dilandasi kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan bukan kasih yang menuntut apapun. Berbuat baik bagi saya sekali lagi bukan kewajiban tapi hak. Karena kita mau taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan berarti kita juga berani memberitakan firman Tuhan. Mencerita tentang Tuhan Yesus. Kepada banyak orang. Bukan dengan kata-kata. Tapi melalui tindakan. Tingkah laku kita. Karena apa? Karena kita adalah kitab terbuka. Yang dibaca oleh siapapun. Kalau kita orang Kristen, harusnya orang membaca hidup kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Ada Kristus di dalam diri kita. Bukan hanya dengan kata-kata.
Bapak Ibu sekalian, berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pasti nggak mudah, nggak gampang. Ada banyak tantangan, tapi ingat kita punya Tuhan Yesus. Melalui rohnya yang kudus menjaga dan menolong kita. Cuma tinggal kita percaya nggak Tuhan akan menolong kita. Asal kita taat pada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Ketaatan yang sejati adalah ketika kita melakukan apapun sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan diri kita pribadi. Banyak orang Kristen takut melakukan ketaatan kepada Tuhan. Karena apa? Karena takut keinginan dan kepentingannya nggak terpenuhi. Bagaimana dengan kita semua, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita sebagai prajurit Kristus berani melakukan ketaatan kepada Tuhan? Dan kita berani bertanggung jawab kepada Tuhan dengan melakukan semua yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani untuk taat dan bertanggung jawab kepada Tuhan dengan melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau berdoa. Bapak Ibu sekalian, ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang selalu menjaga kami. Oleh karena itu kami mau belajar untuk berani taat kepada Engkau, berani bertanggung jawab sebagai murid Kristus. Karena itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Ketika kami mau atau membuat keputusan menjadi murid Engkau, kami mau belajar berani taat, berani bertanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu adalah esensi dari seorang murid Kristus. Tuhan berkati agar kami dapat melakukan itu semua, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami semua, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan para kolektan. Terima kasih buat Bapak Teguh, firman yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk baik buat kami. Bila sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, amplop persembahan tantangan dan tempat berniat. Kau kuduskan, sucikan tangan-tangan yang memberinya, Kau memberkati juga tangan-tangan yang memberinya. Kau akan memberkati juga para pengelola keuangan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Kau dan memperlebar jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Angklunger berjalan seperti biasa hari Senin jam 5. Terus Pray Encounter tetap berjalan jam 6 hari Jumat. Bapak Ibu sekalian diundang semua datang. Gift berjalan seperti biasa juga. Ada hal yang sangat penting. Hari Sabtu kita akan kemana Bapak Ibu sekalian? Kita akan jalan-jalan ke sana. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Pertama, kalau yang ingin main air di sana, bawa pakaian yang khusus buat main air dan bawa baju ganti. Jadi pulang jangan basah-basahan. Nantinya akan masuk angin. Ya. Terus bawa sandal ya di sana. Jangan pakai kalau sepatu nanti masuk air nanti sepatunya jadi basah juga ya. Jangan lupa bawa topi atau payung karena cuaca sekarang kan tidak menentu. Takutnya hujan nanti Bapak Ibu sekalian, apalagi yang muda-muda kan kena hujan dikit sakit ya. Maksud saya yang tua-tua itu. Yang terutama lagi bawa uang Bapak Ibu sekalian. Karena kalau di sana nanti kita mau pinjam ban atau apa, kita harus bayar lagi. Ban itu tidak disubsidi Bapak Ibu sekalian. Nanti bocah ya. Terus hal yang sangat penting lagi Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu yang ingin berangkat di sini kumpul jam 8:15 karena 8:30 kita sudah berangkat ke sana. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sampai terlambat, kita tidak akan menunggu, kita sudah akan berangkat ke sana. Jadi wayahnya kalau lebih dari 8:30 ini sorangan. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, nanti Pak Roy akan berdoa. Kita akan sama-sama berdoa. Kembali kami datang dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Ibadah ini sudah selesai dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami tahu Tuhan ini semua tidak terlepas dari pertolongan-Mu yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di dalam ibadah ini, baik untuk worship leader, singer, tim musik, kolektan, usher, multimedia, kameramen, siapapun itu Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Biar segala apapun yang anak-anak-Mu lakukan, itu semuanya boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian juga kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu tertabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan akan menghasilkan buah yang manis. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Teddy yang pada pagi ini Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani, firman-Mu tetap memberikan kekuatan dan nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir di pagi ini Tuhan. Kami percaya lewat teguran firman-Mu, umat-Mu sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Apapun yang mereka alami saat ini, permasalahan permulaan apapun yang mereka alami saat ini, Engkau sudah memulihkannya Tuhan. Sehingga saat umat-Mu pulang, mereka boleh pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Juga kami berdoa untuk Tulip Guest House di mana kami boleh memakai tempat ini untuk beribadah. Engkau memberkatinya, termasuk semua pekerja-pekerja yang beraktivitas di Tulip Guest House. Kami percaya Tuhan, dengan keberadaan gereja-Mu di Tulip Guest House ini, itu akan membawa dampak yang positif bagi para tetangga yang ada di sekitar kami, baik yang di depan, di belakang, samping kiri maupun samping kanan,
mereka pun akan diberkati lewat keberadaan gerejamu ini ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari tempat ini kami melepaskan shalom buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau peduli atas bangsa kami Tuhan. Setiap permasalahan yang dialami oleh bangsa kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan sehingga setiap permasalahan apapun semuanya akan dipulihkan. Memberkati para pejabat pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, anggota TNI, Polri, sampai aparat daerah yang terendah pun, Engkau memberkatinya Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai dan melindungi kami. Dan setiap kami sebentar akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Tuhan. Miliki keberanian untuk taat, melakukan perintah, melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga setiap kehidupan kita berkenan dan diberkati. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita terdiri
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibadah panjangnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.